Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan ketiga hal tersebutlah kita masih sempat hidup di dunia ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Yang pertama itu saya membahas tentang keadaan Madinah sebelum Islam. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu keadaan Madinah sebelum Islam datang. Perlu kita ketahui bahwa dulu Madinah itu bernama Yastrib. Yang menguasai Yastrib ini menurut sebagian sejarawan adalah dinasti Amalekid. Apa itu dinasti Amalekid? Dinasti Amalekid adalah kekuasaan yang berpusat di Mesir, tetapi mereka juga menguasai berbagai kawasan di Arab. Contohnya Mekah, Suriah, dan Yaman. Bahkan ada sejarawan yang mengatakan bahwa mereka juga menguasai San'ah di Yaman. Datangnya orang-orang Amalekid ke Yastrib dianggap oleh sebagai sejarawan bahwa Yastrib itu berasal dari bahasa Mesir, yaitu Etropis. Pandangan ini cenderung ditolak karena sebelum Amalekid datang ke Yastrib, sudah ada orang-orang yang terlebih dahulu datang ke Yastrib tersebut, yaitu para pengikut Nabi Nuh. Maka dari itu, sebagian sejarawan mengatakan nama Yastrib itu identik dengan nama salah seorang pemuka dari kaum Nabi Nuh. Amalekid sendiri berasal dari kata Am, yang dalam bahasa Ibrani bangsa dan Melek, yaitu bangsa dan Melek. Ya, ialah sebuah nama suku yang berasal dari kawasan Aqabah. Dinasti Amalekid ini konon mempunyai tubuh-tubuh yang tinggi, postur-postur yang tinggi. Mereka juga gemar membangun rumah yang tinggi. Mereka juga gemar menanam pohon, yaitu pohon yang ia gemar tanami adalah pohon kurma. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Nuh dan dinasti Amalekid ini, umur manusia hampir 1000 tahun panjangnya. Tidak seperti kita, kalau kita kan hanya 60 tahun. Begitulah keistimewaan pada zaman dahulu. Maka seperti itulah kondisi Madinah sebelum Islam datang. Maka dari itu, Madinah diperebutkan atau Yastrib diperebutkan karena letak geografisnya yang bisa untuk bercocok tanam, yang bisa semuanya, atau yang bisa memungkinkan orang tersebut untuk hidup. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu proses Islamisasi di Madinah, Bai'ah Aqabah 1 dan 2. Yang pertama itu kita akan membahas tentang perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian Aqabah pertama terjadi pada tahun ke-12 kerasulan Nabi, atau bertepatan dengan tahun 621 Masehi.
Dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam oleh Kemenak, isi perjanjian Aqabah pertama ialah yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, rela berkorban harta dan jiwa. Yang keempat, bersedia ikut menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Yang kelima, tidak saling membunuh. Yang keenam, tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Selanjutnya ialah perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah kedua terjadi pada tahun ke-13 kerasulan dari Nabi, bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Isinya ialah yang pertama, sami'na wa ata'na, yaitu patuh terhadap Nabi. Yang kedua, berinfak di kala susah maupun di kala senang. Yang ketiga, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjuang karena Allah tanpa mempeduli ancaman orang lain. Yang kelima, mendukung Rasulullah ketika tiba di Yathrib, menjaga Nabi sebagaimana menjaga diri dan anak istri, dengan balasan surga Allah di akhirat nanti. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu pembahasan yang ketiga ialah usaha Nabi Muhammad dalam membentuk masyarakat di Madinah. Apa saja usaha Nabi dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah? Yang pertama itu membangun masjid. Untuk apa Nabi membangun masjid? Karena prioritas pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid ini dibangun di atas milik kedua tanah anak yatim, yaitu Sahal bin Suhail. Kenapa Nabi membangun masjid? Karena logikanya seperti ini. Sebelum Nabi menyebarkan agama Islam, maka Nabi membangun dulu yang namanya masjid untuk beribadah. Karena tanpa adanya masjid, bagaimana cara umat Islam untuk beribadah? Maka dari hal itu, hal usaha yang Nabi lakukan yang pertama untuk masyarakat Islam di Madinah yaitu membangun masjid. Yang kedua itu mempersaudarakan kaum muslimin dari golongan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kita harus tahu apa itu kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah kaum yang bersama Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau kaum Ansor yaitu kaum yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin di Madinah. Jadi artinya kaum Ansor ini adalah kaum yang ada di Madinah. Siapa-siapa saja yang Nabi persaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar? Baiklah, saya akan menyebutnya ada dua. Yang pertama itu Abu Bakar dan Kharijah bin Zuhair. Yang kedua itu Umar bin Khattab dan Itban bin Malik. Itulah usaha Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bermusyawarah dengan para sahabat, baik dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Perjanjian ini dibuat untuk kesepakatan dengan kaum Yahudi. Selanjutnya itu pembahasan yang terakhir, yaitu tentang Piagam Madinah. Di sini saya hanya menyebutkan 3 pasal dari Piagam Madinah. Yang pertama itu pasal 1 yang bunyinya, sesungguhnya mereka salah satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain. Yang kedua, pasal 2, kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Yang ketiga, pasal ketiga yang bunyinya, Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Mungkin itulah pembahasan saya tentang pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Kalau ada
kata-kata yang salah atau yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.